Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Walidzalika qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Al-hadits. Yang kami hormati segenap pimpinan Al-Fityan School Tangerang, wabil khusus Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Edi Sanjaya selaku direktur daripada Al-Fityan School Tangerang. Begitu juga yang kami hormati segenap para kepala sekolah, para pengurus daripada Al-Fityan School Tangerang dari TK, SD, SMP dan SMA yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para pimpinan sekalian. Wabil khusus yang kami hormati yang mulia Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Mudzakkir Al-Haq, yang pada hari ini insyaallah kita akan mendengarkan untayan mutiara ilmu dan juga petuah-petuah tentang yaitu untuk guru pahlawan sepanjang masa di dalam rangka yaitu muhasabah Hari Guru Nasional 2021. Baiklah, mari sama-sama kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, mari sama-sama kita ikuti acara selanjutnya, yaitu pembacaan Al-Quran atau Taujih Rabbani yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Urfi Hadi, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar waj'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Para hadirin wal hadirat, dewan guru yang berbahagia, mari kita ikuti acara yang ketiga, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Al-Fityan School Tangerang kepada yang terhormat Al-Ustadz Edi Sanjaya, Sarjana Sastra, alaihi falyatafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Al-Mukarram yang kami hormati Al-Ustaz Muzakkir Al-Haq. Beliau adalah seorang peneliti dan pengkaji sejarah Islam. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran ya Ustaz atas kehadiran antum di sini. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan buat kita semua selaku pendidik generasi bangsa. Mudah-mudahan ya hari ini kita bisa tercerahkan ya oleh kedatangan Al-Ustaz Muzakkir Al-Haq. Dan selanjutnya tak lupa pula kepada seluruh rekan seperjuangan, rekan pendidikan, seluruh jajaran pimpinan Yayasan Al-Fityan School Tangerang dan seluruh Dewan Guru Al-Fityan School Tangerang yang telah hadir pada saat ini pada acara kebanggaan kita. Karena memang ini adalah acara untuk kita semua sebagai selaku pendidik generasi bangsa. Mungkin kita perlu mencari tahu ya sejarah ya, karena kebetulan Ustadz juga ahli sejarah nih. Kenapa kok Hari Guru Nasional itu ditetapkan pada tanggal 25 November besok ya? 25 November 2000-nya enggak ya. Tapi kenapa ditetapkan oleh pemerintah ini di tanggal 25 November itu sebagai Hari Guru Nasional? Ya, ini kita perlu tahu nih, kok nggak tanggal yang lain atau yang bulan yang lain, kok dipilihnya bulan November? Ini kita perlu tahu sejarah. Padahal di dunia itu juga ada Hari Guru Sedunia. Siapa yang tahu Hari Guru Sedunia tanggal berapa? Angkat tangan, angkat tangan. Ayo, Hari Guru Sedunia. Nah, ini perlu tahu sejarah ini. Iya. Tanggal berapa? Nah, ya, habis buka Google. Ya nggak apa-apa, ya. Baik, syukran, betul, ya. Hari Guru Sedunia itu 5 Oktober. Tapi kalau di Indonesia Hari Guru Nasional tapi ini ya. Kok tanggal 25 November? Ya, akhir bulan gajian katanya. Mudah-mudahan bukan akhir bulan, besok gajian mau kan? Enggak, saya nggak janji, nggak janji. Tungguin. Oke. Nah, kenapa kok tanggal 25 November? Ya, nah ini ada sejarahnya. Ya, jadi zaman dahulu pada saat Indonesia belum merdeka, ya Indonesia masih dijajah tuh ceritanya ya. Itu sudah ada perkumpulan guru, persatuan guru sudah ada. Apa namanya persatuannya? Yaitu Persatuan Guru Hindia Belanda, PGHB. Nah, namun karena semangat untuk merdeka ya rakyat Indonesia pada saat itu, ya semua itu pengen merdeka. Siapa sih yang mau dijajah? Nggak ada yang mau. Nggak enak dijajah itu kan. Ya, mereka memperjuangkan kemerdekaan ya. Akhirnya alhamdulillah karena punya semangat untuk merdeka ya, nama Hindia Belanda dihapus. Ya. Dihapus akhirnya menjadi Persatuan Guru Indonesia. Tapi itu sebelum kemerdekaan ya. Nah, setelah kemerdekaan
Ini sama di tahun yang sama, yaitu tahun 1945 setelah kemerdekaan. Tergeraklah ya inisiatif seluruh guru-guru di Indonesia saat itu mengadakan kongres. Pada tanggal berapa kongresnya? Tanggal 24 sampai tanggal 25 November pada tahun kemerdekaan itu ya. Nah, berjalanlah kongres seluruh guru-guru Indonesia. Nah, di situ akhirnya ditetapkan sebagai Hari PGRI gitu ya. Persatuan Guru Republik Indonesia, dan akhirnya ditetapkanlah oleh Kepres tahun berapa? Tahun 1994. Nomor berapa Kepresnya? Nomor 78. Ditetapkanlah tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Nah, itu sejarahnya. Jadi kita, yaitu adalah hari kebanggaan kita. Kita kan sebagai pendidik ya. Profesi kita adalah pendidik. Dan itulah hari raya kita ya. Untuk mengingat kembali profesi kita, yaitu kita ini adalah pendidik. Semua kita adalah pendidik ya. Jadi begitu sejarah kenapa tanggal 25 November, setiap 25 November itu dirayakan Hari Guru Nasional. Tapi tetap nggak libur, pemerintah nggak menetapkan libur. Meskipun di beberapa negara lain punya hari guru juga dan libur, tapi kalau kita enggak ya. Di Indonesia ini karena keputusannya dari Kepres nggak ada libur. Kalau ada libur ya kita libur gitu, seperti itu. Ya, nah itulah sejarah tanggal 25 November adalah Hari Guru Nasional. Oleh karena itu, dalam rangka merayakan Hari Guru Nasional, ya, pada hari ini kita bersama-sama untuk merenungi kembali, memuhasabah kembali profesi kita ini, ya, sejauh mana, ya, peran kita terhadap generasi bangsa ya sebagai guru profesi kita. Ya, jadi ini perlu kita refresh lagi, kita perlu perenungan kembali ya, perlu kita di recharge namanya ya, agar semangat kita sebagai pendidik itu tetap berkobar selama-lamanya ya. Artinya Hari Guru itu bukan setahun sekali, tapi bagi kita ada setiap hari adalah Hari Guru, karena itulah profesi kita setiap hari yang kita jalani. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Al-Fityan School Tangerang, Bapak Edi Sanjaya Sarjana Sastra, yang sudah menyampaikan sambutannya kepada kita. Semoga apa yang beliau sampaikan menambah semangat kita untuk mengobarkan jiwa pendidik kembali. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para rekan-rekan Dewan Guru yang berbahagia, mari sama kita ikuti acara selanjutnya, yaitu acara inti daripada muhasabah Hari Guru Nasional untuk mengurus pahlawan sepanjang masa, yaitu muhasabah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Al-Ustadz Muzakir Al-Haq. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, sebelum dimulai oleh Al-Ustadz ya, tausiah dan muhasabah Hari Guru ini, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi perlu kita kenalan dulu dengan Ustadz Muzakir ya. Ustadz Muzakir, nama lengkap Muzakir Al-Haq. Beliau dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli tahun 1985 ya. Sejak kecil beliau dibimbing langsung oleh orang tua dalam hal agama, hingga dimasukkan ke pondok pesantren untuk mengenyam pendidikan di pondok pesantren di daerah Tasikmalaya selama 7 tahun. Dan pembina-pembina di beberapa komunitas Islam. Kemudian sejarah pendidikan beliau S3 Komunikasi di Kahfi Motivator. Kemudian mengambil jurusan S1 di bidang Sejarah Peradaban Islam di Universitas Ibnu Khaldun, dan sekarang mengambil S2 di jurusan yang sama, yaitu di jurusan Sejarah Islam. Jadi memang beliau betul-betul fokus di bidang sejarah Islam, dan mudah-mudahan yang kita doakan beliau menjadi
ahli fakar sejarah Islam ya, tuntas hingga menjadi dokter, profesor. Amin. Baik, nah sekarang beliau memiliki 1 istri dan 3 anak ya. Dan beliau juga aktif ya mengajar di beberapa majelis taklim, dan juga beliau punya channel YouTube namanya Pidai TV ya. Nanti kalau emang mau lihat silakan ya. Beliau juga aktif menulis buku ya, buku yang sudah ditulis oleh beliau. Yang pertama judulnya Jangan Jadi Budak Dunia. Selanjutnya ada lagi judul bukunya yang sudah ditulis oleh beliau, Seindah Rumah Tangga Nabi. Nah, jadi kalau mau tahu gimana rumah tangga Nabi sejarahnya, Ustadz Muzakir pakarnya. Ntar silakan mau tanya-tanya boleh. Ya, bahkan di salah satu di YouTube videonya saya sudah lihat kayaknya emang fokus di masalah rumah tangga Nabi itu jelas banget itu beliau ya. Tahulah ya sejarahnya. Kemudian ada lagi Menjemput Keagungan Pernikahan, yang belum nikah. Ya, ya, baik. Ya, nah itu secuil ya, sekelumit profil beliau ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita semakin kenal dan dekat dengan beliau ya, Ustadz Muzakir Alham. Baik, selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Muzakir Alham untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Baik, kita foto dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan ibu belakang? Udah ya? Lemes banget di belakang. Memberi salam hukumnya apa, Bu? Nggak konsentrasi. Belakang makan sate tadi kayaknya. Memberi salam hukumnya apa, Bu? Jawab salam hukumnya? Baik, insya Allah ibu yang di belakang, para guru semua yang dimuliakan Allah, yang jawab salam saya kompak, insya Allah saya doain mudah-mudahan uang belanjanya ditambahin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana wa murabbiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, para asatizah, ustaz-ustazah seluruhnya, wabil khusus Direktur Yayasan Al-Fityan Ustaz Bapak Edi, semoga Allah rahmati memberkahi beliau. Yang saya hormati juga kepada segenap jajaran seluruh Yayasan Al-Fityan School, para guru, para ustazah seluruhnya, yang Masya Allah ini satu kehormatan secara pribadi bagi saya untuk duduk di hadapan Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah semuanya diberikan kepada kita seluruhnya, diberikan rahmat dan berkah kepada kita semuanya, insya Allah. Alhamdulillah, sore hari ini saya diizinkan oleh Allah untuk hadir di tempat yang mulia ini, di hadapan orang-orang mulia, insya Allah. Karena kalau saya berhadapan dengan guru ini, saya sering, Pak, saya sering sekali saya berhadapan dengan guru seperti ini. Itu yang terbayang di kepala saya ini adalah memori masa lalu, tentang bagaimana dulu saya juga adalah seorang murid yang pernah mengenyam pembelajaran sekian tahun kepada guru-guru kami. Semoga Allah memberikan rahmat kepada guru-guru saya khususnya. Artinya satu kemuliaan bagi saya, kemudian saya dihadapkan dengan para guru yang memberikan
sumbangsi besar bagi pembangunan sumber daya manusia. Karena kekuatan tonggak dari satu negara itu bisa dipastikan tonggak pertamanya adalah pendidikan. Tidak ada yang lain. Apalagi kita bicara hanya sekedar pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Itu nomor sekian. Tetapi yang paling pokok adalah pembangunan sumber daya manusia. Karena jalan layang yang begitu kita anggap megah, hebat, bangunan-bangunan yang kita lihat megah, istana yang kita lihat hebat dengan sekian banyak arsiteknya, maka itu semua tidak akan bisa mengalahkan pembangunan sumber daya manusia. Kalau kita hanya berbangga dengan bangunan yang megah, bangunan yang tinggi, bangunan yang kokoh, sementara sumber daya kita rapuh, maka belajarlah pada kaum Ad betapa megahnya bangunan-bangunan mereka. Tapi seketika begitu sumber daya manusianya rapuh dalam perkara iman dan takwanya, maka seketika pula Allah tidak ridha. Maka bangunan yang megah pun Allah hancurkan. Kalau hanya bangga dengan bentuk fisik, dengan kekuatan fisiknya saja, apalagi kalau udah hari Minggu, saya kalau udah keluar rumah hari Minggu olahraga, ya Allah, saya kadang-kadang suka ngelus dada gitu. Ini kayaknya kaum Samud udah hilang sama Allah, dihilangkan. Tapi kayaknya turunan-turunannya sampai sekarang masih ada. Cuma bangga dengan kesehatan fisik, tapi mengumbar aurat di sana sini, kemudian tidak lagi memikirkan halal dan haramnya. Dia tidak pikirkan bagaimana kaum laki-laki ini, Pak. Tanya bapak-bapak tuh. Kita ini kan kaum laki-laki, Pak, ya. Tolonglah kami ibu-ibu gitu ya. Selamatkanlah mata kami gitu. Jangan terlalu kemudian mengumbar aurat sedemikian rupa dengan tujuan, dengan misi untuk menyehatkan tubuh, tetapi kemudian menabrak semua larangan Allah. Kaum Samud tuh gagah-gagah, Pak. Kuat-kuat. Sampai dalam riwayat itu kaum Samud itu kalau nyabut pohon kurma itu pakai satu tangan, Pak. Bukan pohon singkong, Pak, ya. Pohon singkong apa gitu? Pohon kurma. Mirip-mirip pohon kelapa gitu. Nah, itu satu tangan itu. Jadi kalau ada yang sekarang merasa badannya kuat, gagah, jangan bangga dengan kekuatan fisik. Tadi bisa ngerobohin pohon pisang doang gitu ya. Jangan bangga dulu kaum Samud bukan pohon pisang aja dirobohin. Ya. Tapi seketika mereka kemudian rapuh iman dan takwanya kepada Allah, rusak mereka, maka seketika itu pula Allah hinakan, Allah hancurkan. Karena itulah ketika kita bicara pendidikan, para jamaah sekalian, para guru semua yang dimuliakan Allah, maka urusan kita ini bukan cuma dunia. Terlalu murah kita kalau kemudian menghargai pekerjaan kita ini hanya untuk urusan dunia. Saya dan bapak-bapak ini sebenarnya cuma satu profesi, cuma kita beda bidang, Pak, gitu ya. Kita sama-sama guru, bapak-bapak guru dari murid-murid bapak di sekolahan formal, saya guru di masyarakat, gitu ya, mengajarkan moral kepada masyarakat. Jadi kita ini satu bidang. Karena itulah kadang-kadang kalau aktivitas saya ini sedang ritmenya sedang cepat dan padat, kadang-kadang kita ini kan manusia biasa juga, guru juga manusia, Pak, ya, betul ya. Kadang-kadang kita ini suka merasa lelah, suka merasa capek, apalagi kadang-kadang kita dihadapkan dengan ya murid-murid yang memang kadang-kadang menyebalkan, ya, kadang-kadang bikin tensi darah naik, kan begitu. Kemudian dengan segudang permasalahan di sekolah, di yayasan, di manajemen, dan macam-macam, ditambah lagi belum masalah di rumah. Kita manusia biasa, kadang-kadang suka capek juga, suka lelah juga, betul, Pak, ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, satu hal yang kadang-kadang sering menghibur saya ini, saya teringat dengan syair yang yang ditulis oleh seorang sastrawan dari Al-Azhar Kairo yang bernama Syekh Ahmad Syauqi. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau satu kali pernah memberikan
memberikan satu syair yang memotivasi. Kata beliau, qum mu'allimin, berdirilah, hormatilah para guru kalian, wafhid tabjil, ikutilah mereka. Jadi ini para murid, karena kita guru juga murid, Pak, betul ya? Kita guru di satu tempat, tapi kita murid di tempat yang lain, betul? Kita guru di satu tempat, kita murid juga di tempat yang lain. Karena itulah bagaimana kita menjadi murid memperlakukan guru kita, begitu pula kita jadi guru diperlakukan murid kita. Maka kadang-kadang syair ini kata beliau, kum mu'allimin wafhid tabjil, berdirilah setinggi-tingginya, berikan penghormatan itu kepada guru kalian dan ikutilah dia. Kenapa? Kadal mu'allimu ayyakuna rasul, kata Syekh. Karena hampir-hampir derajat guru itu setara dengan Rasul. Itu saya, Pak. Ini kalau dengar saya ini, ya Allah, ya Allah, betapa tinggi Allah memposisikan kedudukan seorang guru. Gitu. Andai ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka para gurulah yang layak menjadi nabi. Kadal mu'allimu ayyakuna rasul. Hampir-hampir guru itu setara dengan para rasul. Ini kan satu kebanggaan, Pak. Ini satu kebanggaan. Kemudian beliau menyampaikan lagi, beliau menyampaikan, a'alimta manil ladina yabni wa yunsi anfusan wa uqudan. Apakah kamu tahu ada orang yang membentuk karakter seseorang, yunsi, membentuk karakter seseorang, anfusan wa uqulan, jiwa dan akal seseorang, huwa mu'allimuna, selain daripada guru kalian. Insyaallah. Luar biasa, Pak ya? Ada nggak manusia yang mampu membentuk karakter, akal dan jiwa seseorang selain guru? Tidak ada yang sanggup. Yang mampu membentuk karakter, kepribadian, jiwa, akal generasi kita, itu adalah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Kita orang yang berperan besar membentuk akal dan jiwa anak-anak kita, anak-anak didik kita. Karena itulah kalau pendidikannya cuma berbasis fisik, maka guru itu akan mudah dilupakan. Kenapa? Kalau berbasis fisik, maka sampai ada nasihat dari salah seorang kiai di Banten, kata beliau, jadilah Anda ini seorang guru yang mengedepankan akhlak dan adab. Sebab kalau Anda mengedepankan pengetahuan Anda saja, Anda mau bergelar S1, S2, S3, knowledge saja, pengetahuan saja yang Anda banggakan di hadapan murid-murid, maka percayalah, ilmu, knowledge itu bisa didapatkan oleh siapapun. Bahkan Google lebih pintar daripada guru. Betul nggak? Tapi Google tidak pernah bisa mengajarkan akhlak dan adab kepada generasi kita. Nggak bisa, gitu ya. Karena mengajarkan akhlak, mengajarkan adab itu tidak bisa hanya sekedar melihat dengan mata, tapi dia perlu sentuhan, ya. Dia perlu satu pendekatan, dia perlu rasa. Nah ini yang nggak kita dapatkan begitu kemarin kita ngajar online dulu. Itu yang kadang-kadang susah didapatkan. Saya ini kan salah satu pembina di salah satu pondok pesantren di Gunung Sindur. Itu ketika saya ngobrol dengan para guru-guru di sana, ternyata mau dipaksakan kayak apa ini sistem pembelajaran online, pasti ada yang namanya gap tembok yang tidak akan bisa ditembus dengan belajar offline, Pak. Mau dipaksakan kayak apa, bikin sistem secanggih apapun, model kayak apa, tetap saja, Pak, bertemu anak kita, anak didik kita itu, anak asuh kita, itu sangat beda. Beda rasa, beda apa ya, beda yang dia lihat. Karena urusan ngedidik itu bukan cuma sekedar knowledge, pengetahuan doang. Kalau transfer pengetahuan, kita nggak tahu bagaimana murid-murid Bapak kemudian mengerjakan soal di rumah waktu ngerjain pengajaran online
sedikit-sedikit dia buka Google, sedikit-sedikit. Google lebih pintar daripada bapak. Nggak tahu ya. Tapi kalau kita ketemu langsung, yang kita ajarkan tidak sekedar knowledge, pengetahuan, tapi yang kita ajarkan juga adalah ruh dan nilai. Itu yang pertama. Akhirnya yang tadinya lemas, capek, lelah begitu dengar ini syair, wah bangkit lagi, semangat lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, ada hadis Nabi SAW. Ini hadis ini juga memotivasi saya. Bapak kalau sholat Jumat, bapak semua, ya kalau suka sholat Jumat di masjid, itu mesti khatib mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, betul? Alladzina yusholluna 'alan nabi. Jadi ternyata ada hadis yang mungkin sebagian di antara kita juga belum pernah dengar. Ketika Rasulullah SAW mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan mu'allimin. Kalian tahu Pak? Pernah dengar? Sesungguhnya Allah, malaikat dan nabi-nabi bersolawat kepada para guru. Insya Allah, Allah, malaikat, nabi bersolawat kepada mu'allimin, kepada para guru. Ya. Bahkan wa ahlas samawati ardina, penduduk langit dan bumi, hatta namlata fi hujriha, bahkan semut yang ada di sarangnya, kata Rasulullah, bahkan semut yang ada di sarangnya, fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin an-nas al-khair, bahkan semut, bahkan ikan-ikan yang ada di kolam itu ikut bersolawat kepada muallimin nasal khair, guru yang mengajarkan kebaikan. Ini begitu dengar di sini gimana Pak perasaannya? Itu saya lagi lemas, lagi capek, mungkin lagi apa ya, sedikit nggak mood gitu ngajar, kan suka ada begitu perasaan gitu Pak ya, capek, lelah dan lain sebagainya, dengan setumpuk pekerjaan, tugas dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang begitu baca ini hadis, Masya Allah, Allah, malaikat, para nabi, semua bersolawat, bahkan semut yang ada di sarangnya, ikan yang ada di kolamnya, semua bersolawat mu'alliman nasal khair, kepada guru yang mengajarkan kebaikan. Masya Allah. Tidak cukup itu Pak. Apakah itu tidak cukup bagi kita, bahwa kita tidak boleh patah semangat untuk mengajarkan generasi kita ya. Kemarin duduk dengan mertua saya. Mertua ini kadang-kadang memang suka nabodor, kalau bahasa Sunda nabodor. Suka ngomong itu ngalor gitu kalau mertua ini. Kata mertua, Mujakir, tahu nggak, di sekolahan itu ada orang yang nggak pernah naik kelas. Wah, emang ada? Ada. Kenapa? Iya. Kalau orang itu kan naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kemudian lulus jadi SMP, SMA gitu. Ini ada orang yang nggak pernah naik kelas di kelas itu. Siapa? Muridnya udah SMA, udah lulus bahkan S1, guru mah tetap aja ngajar SMA gitu. Dia orang yang nggak pernah naik kelas tapi mampu menaikkan kelas, kata mertua saya. Mampu menaikkan grade, mampu menaikkan kelas generasi manusia ini. Mertua saya baru suka bercanda Pak. Tapi Masya Allah, ala kulli hal, para guru semua yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, pada dasarnya bahwa kita ini jadi profesi seperti ini, kadang-kadang ada yang memang niat jadi profesi guru itu. Dari awal menyam pendidikannya memang untuk jadi guru. Tapi memang ada juga yang gak niat, kuliahnya kemana gitu, atau jadi guru gitu kan. Ya itu biasa lah gitu ya. Namanya juga hidup gitu. Kuliahnya jurusan apa gitu, tiba-tiba jadi guru.
Tapi apapun niat Anda, begitu kita sudah memposisikan kita hari ini, Pak, maka kita hari ini akan dicatat apa oleh sejarah. Jenazah itu al-mustarihu wal mustarihu bih. Jenazah itu kalau nggak istirahat, kalau nggak diistirahatkan banyak orang. Jadi tipe orang mati cuma ada dua aja, Pak. Satu, dia istirahat. Yang kedua, mengistirahatkan banyak orang. Paham maksudnya, Pak? Iya. Bahkan kata Nabi, bukan hanya orang yang istirahat, pohon-pohon istirahat, binatang-binatang istirahat semua karena kejahatan tangannya. Ini, Pak. Jadi tipe orang mati itu kata Nabi cuma dua. Satu, istirahat. Yang kedua, mengistirahatkan banyak orang. Apa tipe pertama? Tipe pertama itu orang soleh. Ini tipe orang soleh, ya. Dia hidup di dunia, dia kerjakan semua kewajibannya sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia melaksanakan ibadah, bangun pagi ibadah, tidur di malam hari pun ibadah. Sampai dia melaksanakan semua aktivitas. Ada panggilan salat dia datang. Ada kewajiban puasa dia jalankan. Ada kewajiban zakat dia tunaikan. Ada kewajiban membantu orang lain dia jalankan. Capek, lelah melaksanakan aktivitas itu, dipanggil oleh Allah, meninggal, wafat, istirahat dia. Betul? Karena dunia ini memang melelahkan. Jadi begitu dia meninggal, istirahat. Ada tipe yang kedua. Begitu dia meninggal, mengistirahatkan banyak orang. Ini tipe orang yang badung wal bangori, Pak. Tipe orang bandel ini. Begitu dia meninggal, orang lain istirahat. Sekampung istirahat. Seperumahan istirahat. Sesekolahan istirahat. Orang-orang ucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang ini meninggal, alhamdulillah, mampus juga dia. Umpama itu. Begitu dia meninggal, orang pada senang. Nah, sekarang kita mau dicatat apa tuh? Apa kita ingin istirahat atau mengistirahatkan banyak orang? Itu tergantung sejarah yang kita tulis, Pak. Nah, profesi guru ini, Pak, hari ini sebagian besar, jarang ada orang hari ini, anak generasi kita kalau ditanya, kamu mau jadi apa nanti? Jarang ada yang mau, saya mau jadi guru. Jarang gitu, Pak. Betul enggak? Kalau sekarang anak-anak muda tuh kalau tanya, kamu nanti kalau sudah ini mau jadi apa? YouTuber. Ya Allah ya Karim. Padahal, Pak, saya ini nguper-nguper sejarah peradaban Islam dari ujung sampai ujung itu. Saya baca kitab tebel-tebel yang bicara tentang sejarah peradaban Islam semua, Pak. Dan saya baca, saya korek, saya gali tentang bagaimana peran guru gitu ya, untuk membangkitkan satu peradaban Islam ini. Ini peradaban Islam, peradaban gak main-main, Pak. Gak main-main. Ini peradaban yang pernah mengisi kehidupan manusia itu sepertiga dunia, Pak. Peradaban Islam ini. Nah, kita ini mestinya perlu bangga menjadi Muslim. Ya. Kenapa? Karena kita ini adalah satu penduduk yang pernah memberikan sumbangsi terbesar bagi dunia. Ada satu kitab itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu ditulis oleh Profesor Dr. Ragid Astirjani, seorang pakar sejarah Islam. Aslinya sih dia doktornya dokter bedah, dokter bedah. Tapi kemudian karena dia pendalamannya di sejarah Islam, sehingga dia dipanggil hampir di semua negara-negara Muslim terbesar untuk keliling, termasuk ke negeri kita juga pernah dulu waktu di Islamic Fair dia datang. Itu Profesor Dr. Ragid Astirjani, dia sampai tulis buku Sumbangsi Peradaban Islam pada Dunia. Nanti kita baca di situ bagaimana sumbangan peradaban dunia pendidikan kepada bagaimana sumbangan pendidikan Islam kepada dunia. Baca aja. Gak bisa ditutupi, gak bisa diakal-akali bahwa pendidikan Islam itu mewarnai kehidupan peradaban dunia di sepertiga dunia. Mewarnai. Gak main-main. Ya. Bahkan kalau kita sebagai guru kan kadang-kadang suka cari-cari teori mengajar, ya. pengen bikin suasana ini, suasana itu dan sebagainya sampai kita rumuskan
di tim manajemen, bagaimana kemudian merumuskan pola pendidikan yang tepat untuk anak-anak kita, sampai muncul ada istilah yang namanya kelas efektif gitu ya. Ada kelas efektif sekian jumlahnya. Padahal kalau kita baca di bukunya Raghib Asy-Syirjani di dalam sejarah literatur sejarah Islam, bagaimana semua teori-teori yang kita anggap keren, ya, kita anggap teruji, kita anggap berhasil gitu, itu bahkan ketika kita baca sejarah itu seperti terbantahkan begitu saja, Pak. Contoh masalah kelas efektif. Saya kasih contoh masalah kelas efektif. Berapa jumlah kelas efektif, Pak? Standarnya gitu ya. Standarnya 20, 25. Satu guru mengajar kelas ideal, maksudnya kelas ideal itu 20-25 gitu ya, 20-25 murid. Padahal percaya enggak kalau dulu di dalam sejarah pendidikan Islam itu ada seorang guru yang mengajar muridnya itu satu kelas itu 300 orang. Ya lebih dari 300 orang. Saking bukan beliau, dia seperti sekolah, Pak. Karena dulu ada namanya katatib ya, katatib, kutab gitu ya. Kalau disebutnya itu katatib, cuman familiar sebutannya kutab. Kutab itu kan sebenarnya istilah pendidikan Islam yang lumayan tua di negeri kita juga lumayan tua. Kalau Bapak jalan-jalan ke Makassar, ke wilayah-wilayah tempat, nanti di sana ada kutab sampai hari ini, masih namanya masih tidak dirubah. Kutab bukan madrasah, bukan kutab. Itu nanti kita akan jumpai dan tanya di situ orang-orang tua dulu bagaimana dulu orang-orang dulu, guru-guru dulu ngajar di kutab itu bentuknya seperti apa. Silakan tanya kalau menurut saya. Jadi ada satu kelas yang rutin ngajarnya itu seminggu bisa 4-5 kali. Satu guru itu bisa mengajar 300 orang dan hampir 80%-nya rata-rata jadi ulama semua. Itu maksud saya memang ini nggak bisa kita praktekin asal-asalan begitu ya. Kalau Bapak nyoba nanti yang ada amburadul gitu ya. Sistem pendidikan Islam itu nggak bisa buat kayak kelinci percobaan, dicoba. Dia itu dipahami dengan baik, dipelajari sampai ke akar-akarnya, baru kemudian kita menerapkan secara bertahap. Itu sistem pendidikan Islam. Maksud saya cuma mau begini. Kalau ada hari ini kemudian sekian banyak teori tentang mengajar, tentang dunia pendidikan dan sebagainya, kita ini jadi muslim yang dulu pernah memberikan sumbangan pendidikan terhadap dunia ini terbesar di dunia lah. Ya kita sebagai muslim, karena saya ngomong di depan guru-guru muslim gitu ya. Kita sebagai muslim sekedar berani bertanya saja kadang-kadang nggak berani. Bertanya gini, yang kita praktekkan selama ini ngawur atau benar gitu. Itu bertanya begitu aja kadang-kadang kita nggak pernah berani sama diri sendiri, Pak. Ya silakan saja. Maksudnya saya nggak mau berdebat tentang bagaimana pola pendidikan yang tepat dan sebagainya. Silakan bertanya kepada diri kita sebagai guru, apakah yang kita lakukan, kita mengajar dari pagi sampai sore dan sebagainya, pola yang kita berikan kepada murid kita, apakah itu pola pengajaran yang betul-betul dulu pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW? Karena kalau yang pernah diuji cobakan, yang pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW dan kita terapkan hari ini, pertama teruji, yang kedua pasti berkah itu. Mana teruji? Teruji itu dari hasil, Pak. Ya coba ya Bapak kalau lihat murid, dianggap bahwa ini murid berprestasi, kan pasti dari hasil. Dari hasilnya, dia jadi apa? Hebatnya di mana? Kan itu. Mata kuliah mata pelajaran mana yang dia unggul dan sebagainya. Kan ukurannya itu, hasil. Nah sekarang kalau Bapak tanya, apakah pola pendidikan Nabi itu menghasilkan? Dan kalau kita menganggap, ada yang menganggap bahwa Nabi itu guru, betul, dia guru. Tapi lebih dari sekedar guru, bahwa Nabi itu adalah seorang perumus sistem pendidikan. Ya, bukan cuma guru gitu. Kalau guru mungkin pasti kalau itu, karena Nabi innama bu'istu liutamima huwa muallimin. Ada dalam hadis yang lain, sesungguhnya aku diutus oleh Allah sebagai seorang guru. Nah, itu Nabi yang mengatakan. Ya. Kalau Nabi guru betul, tapi Nabi tidak sekedar guru, tapi Nabi adalah perumus sistem pendidikan.
Mana buktinya? Apakah Nabi guru atau promo sistem pendidikan? Buktinya gampang. Kita lihat, yang diajarkan Nabi ini bertahan 20 tahun, 30 tahun, atau mungkin ratusan tahun, atau tidak, itu aja ukurannya. Ternyata yang diajarkan Nabi kepada murid-muridnya itu, siapa murid-murid Nabi Pak? Banyak ya. Sahabat-sahabat Nabi itu murid-muridnya semua itu. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya itu murid-muridnya semua. Sederhananya begitu Nabi wafat, maka sistem pendidikan itu dilanjutkan oleh para sahabat. Sistem pendidikan sahabat dilanjutkan tabi'in. Sistem pendidikan tabi'in dilanjutkan oleh tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Hasilnya, nah sekarang kita bicara hasil, kan perlu diuji coba ya. Hasilnya sederhana. Mau di zaman yang mana? Tinggal Bapak sebut saja, itu ya. Mau di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ada semua hasilnya. Di zaman sahabat Nabi ada kiai. Nabi menghasilkan kiai-kiai, ulama-ulama, semacam keponakannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kiai umat di zaman itu. Usia 16 tahun itu sudah jadi staf kementerian di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Umur 16 tahun. Itu hasil namanya Pak. Jadi berarti sistem yang dibangun Nabi, sistem pendidikan yang dibangun Nabi itu berarti berhasil. Buktinya menghasilkan, bukan cuma berhasil, bahkan berhasil dengan cara yang sangat cepat sekali. Kita ini kan belajar kadang-kadang udah ngajarnya ngejelimet, muter-muter. Coba kalau nggak percaya ya, kalau nggak percaya, Bapak uji saja ke anak murid-murid Bapak. Tanyakan, pelajaran apa yang paling tidak disukai murid? Biasanya apa? Sejarah. Itu kalau udah sejarah dijamin lah. Jadi ini akhirnya jadi masalah Pak. Jadi masalah pembangunan generasi kita itu jadi mandeknya itu di situ. Kenapa? Orang akhirnya tidak kenal masa lalunya. Orang begitu malas belajar baca Pak, belajar sejarah, seketika dia akan tidak mau melihat dunia ke belakang Pak. Yang dia lihat akhirnya terpukau dengan konsep-konsep Barat. Atau Barat kita tidak boleh melihat ke belakang. Itu mah maunya Barat, karena ke belakang itu orang Barat punya sejarah hitam. Kalau kita orang Islam itu lihat ke belakang sejarah emas semuanya, gitu. Barat makanya ngedoktrin kita, jangan lihat ke belakang, lihatlah masa depan. Betul, lihat ke depan itu betul. Kalau kita Muslim diajari Pak, ke belakang iya, ke depan iya, gitu. Ke belakang kita disuruh lihat sejarah emas, generasi-generasi di masa lalu. Ke depan kita bukan cuma diajari melihat 250 tahun ke depan. Bahkan kita diajarkan oleh Nabi kita, diajari untuk melihat kehidupan setelah kematian. Betul, lebih jauh lagi tuh, ya kan? Kalau orang kafir Pak 250 tahun ke depan ngajarinya Pak. Anda baru dianggap orang yang visioner kalau Anda mampu berpikir 250 tahun ke depan. Kata saya, Muslim lebih visioner, betul? Bahkan Muslim diajari ada kehidupan setelah kematian. Kita disuruh melihat kehidupan setelah kematian. Bahkan orang yang melihat mati itu tandanya orang cerdas, kata Nabi. Al-kayyisu man dana nafsahu amala lima ba'dahu. Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang bisa mengekang hawa nafsunya dan menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Jadi orang yang ngomongin mati itu bukan orang bodoh. Kadang-kadang kan orang begitu zaman sekarang. Jangan ngomong mati mulu, kayak orang kayak orang mati besok aja gitu. Jadi orang kalau ngomongin mati tuh takut banget. Iya, biasanya kalau orang takut tuh penyebabnya biasanya satu, bekal kurang cukup, dua, maksiatnya banyak gitu. Biasanya begitu. Orang kalau takut mati biasanya dua tuh, bekal kurang cukup, maksiatnya terlalu banyak gitu, dosanya terlalu banyak. Akhirnya apa? Begitu disebut mati takut dia. Takutnya nanti begitu di perjalanan bekalnya nggak cukup, nggak nyampe, gitu ya. Makanya para jamaah sekalian, akhirnya kita kemudian untuk jujur terhadap diri kita saja para guru itu kadang-kadang nggak berani. Tanya aja. Setiap konsep yang kita keluarkan, konsep ngajar tuh, tanya aja bener nggak ini? Islam menyetujui apa enggak ini? Ya, Islam ini sudah teruji konsep pendidikannya, konsep mengajarnya.
ada satu kitab Pak, ini kayaknya juga mesti jadi kitab wajib para guru ini menjadi kitab wajib para guru ini. Ini ada seorang ulama di Al-Azhar Kairo, dia tulis kitab judulnya Muhammadun Muallimun, ya, jadi Muhammad seorang guru, judulnya Muhammad seorang guru. Itu penulisnya Syekh Abdul Fattah Al-Ghuddah, ya, Syekh Abdul Fattah Al-Ghuddah, dan itu sudah diterjemah di dalam bahasa Indonesia. Itu menarik sekali Pak. Semua metode cara bagaimana mengajar itu diajarkan lengkap detail oleh Nabi SAW. Nah kalau kita kemudian masih terpukau dengan pola-pola pengajaran sekuler, ya, pola-pola barat yang kita terpukau dengan pola pengajarannya. Dan jangan bilang nggak mampu dan nggak bisa Pak, bisa Pak. Kita ini populasi muslim terbesar di Indonesia. Terlepas apakah kita berada dalam kelemahan dalam dunia pendidikan, mesti harus diakui itu. Makanya kalau waktu saya nguprak itu sejarah peradaban Islam, saya jumpai peradaban ini bisa maju itu karena dua hal. Itu ya, dua hal. Satu, ketika ilmu pengetahuan itu dijunjung tinggi, itu bisa maju peradaban. Dan itu kan kuncinya ada di guru, iya kan? Kunci ilmu itu ada di guru Pak. Makanya kita ini murid-murid ini mesti diajarkan bagaimana kamu ini mau ngambil ilmu dari saya, bukan cuma ilmunya tapi adabnya. Nah dari situ kan dorongan buat kita para guru bahwa kalau mengajarkan anak-anak itu knowledge, pengetahuan, maka mesti dibarengi dengan akhlak dan adabnya. Kenapa? Karena si murid ini bukan cuma ngambil pengetahuan dari kita, ya, tapi mengambil keteladanan dari kita. Karena di mata mereka kita ini panutannya, di mata mereka ini kita ini teladannya, contohnya, aplikasinya tuh ada di kita Pak. Teorinya kita ajarkan dalam bentuk lisan, aplikasinya di bahasa tubuh kita sehari-hari, perilaku kita. Satu, peradaban tinggi itu menjunjung ilmu pengetahuan dan merendahkan hiburan. Itu kuncinya dua tuh. Merendahkan hiburan, ya. Kalau peradabannya ini kebalik, berarti itu peradaban sedang jatuh-jatuhnya, ya. Kalau peradabannya terbalik, berarti peradaban itu sedang jatuh-jatuhnya. Ketika ilmu pengetahuan itu direndahkan, hiburan dinaikkan. Kalau kunci ilmu pengetahuan ada di guru, kunci hiburan ada di mana Pak? Artis, tuh. Iya, selebritis. Lu bayangin orang mati di tol Pak. Jadi ngomong ini ya. Orang mati di tol. Itu sehari Pak. Itu nggak dihitung banyaknya, betul nggak? Kecelakaan di tol tuh nggak dihitung banyaknya. Giliran artis yang mati. Wah, kalau media digoreng-goreng nggak karu-karuan. Ada inilah, ada itu segala macam. Jadi memang ini peradaban lagi jatuh Pak kita ini. Lagi sedang terpuruknya kita ini. Dan ini tantangan baru buat para guru. Kita ada di satu dekade, di satu fase di mana zaman ini tidak sedang baik-baik saja gitu. Kayak judul lagu gitu Pak. Tidak sedang baik-baik saja. Nah karena ini zaman tidak sedang baik-baik saja, maka Nabi berpesan, ya, Nabi berpesan. Ada dua pesan Nabi. Yang pertama, kata Nabi, taraktukum alal mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian itu dalam keadaan terang. Bayda itu terang benderang. Saking terangnya kata Nabi, lailaha ka'annahariha. Bahkan alam aja seperti siang. Saking terangnya, yang ditinggalkan Nabi itu jelas. Bukan yang samar, bukan sesuatu yang kita mesti meraba-raba sulit. Enggak, jelas yang Nabi tinggalkan. Lailaha ka'annahariha, la yadhigu anha illa halik. Enggak ada satupun orang yang mau berpaling dari itu yang ditinggalkan Nabi, pasti binasa. Itu satu tuh. Ini satu. Yang kedua, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnah. Itu kuncinya Pak. Kita sadar para guru, kita dikasih posisi oleh Allah sebagai guru yang berperan untuk membangun mental, karakter, generasi, knowledge, pengetahuan anak-anak bangsa kita hari ini.
Tapi di sisi lain, bahwa kita tumbuh kembang di satu zaman yang tidak sedang baik-baik saja. Karena ini tidak sedang baik-baik saja, maka kita mesti ada pegangan, gitu ya. Pegangan, kalau bahasanya patokan. Kita ini jadi pedagang. Bahkan saya bicara bukan hanya di depan guru, saya bicara di depan pengusaha, di depan pedagang. Situasi lagi tidak baik-baik saja dengan di semua profesi, Pak. Di semua profesi. Profesi dokter kah, posisi dunia kesehatan kah, profesi di dunia politik, semua tidak sedang baik-baik saja. Apalagi ibu-ibu ya. Satu sisi mungkin ibu punya suami, punya anak di rumah dengan tugas yang luar biasa, sampai rumah ibu dengan pengabdiannya di rumah. Tiba-tiba di sisi lain di sekolahan ibu harus memberikan pengabdian juga kepada pihak sekolah, kepada generasi, kepada bangsa kita dengan peran ibu sebagai guru misalnya. Itu kan bukan situasi yang mudah, betul tidak? Situasi yang berat, tetapi masalahnya berat itu karena memang kita tidak punya patokan di dalam menjalankan sesuatu. Sehingga kadang-kadang kita sering menemukan banyak kesulitan yang kadang-kadang mengganggu hati dan pikiran kita. Hati kita lagi ngajar terganggu, pikiran kita lagi ngajar terganggu, kan gitu. Sering begitu. Tapi kalau orang yang sudah punya patokan, jangankan urusan-urusan pribadi yang itu ya, urusan yang berat saja kadang-kadang ringan tuh kalau seorang muallim ya, guru yang betul-betul punya integritas yang tinggi. Ada satu kitab judulnya Al-Isti'ab, itu ditulis oleh seorang aktivis muslim di Libanon, seorang ulama namanya Syekh Fatiyakan. Dia nyeritain ada seorang ustadz ya, ketika dia memberikan pelajaran kepada masyarakat di masjid waktu itu, dia sangat antusias, sangat bersemangat, dan memang harusnya memang seperti itu seorang pengajar itu. Dia tidak boleh tampil tidak dengan semangat di hadapan murid-muridnya. Jadi kalau muka-muka rada-rada lecek, lusuh gitu ya, dari rumah capek dengan segala bebannya, itu mesti di-freshkan dulu Pak. Kalau sudah tampil di hadapan murid itu, saya murid itu melihat itu dengan pandangan yang sangat sejuk, yang enak dilihat oleh murid gitu Pak. Kalau perlu senang muka dulu gitu ya. Kalau udah di jalanan kena angin, naik motor gitu Pak ya, kalau suka muka agak padat gitu. Sampai kelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak. Nah, kan agak horor gitu ya. Murid-murid itu mendingan apa muka dulu deh gitu. Senang muka dulu. Itu horor sekali ya. Dilihat murid-muridnya. Ini si Bapak guru lagi kenapa ini kok muka begini gitu. Apalagi tenang beban-beban di rumah, segudang belum istri yang habis marah-marah di rumah ya. Sedih banget jadi guru. Situasi-situasi yang tidak baik ini Pak, di semua itu kadang-kadang sering melemahkan semangat kita gitu. Akhirnya sering tampil di depan murid itu tidak nyaman dilihat. Nah ini Syekh Fatia kan nyeritain ada seorang ustaz, dia tampil di hadapan masyarakat, memberikan pelajaran sangat lama, diajarkan sampai kemudian tiba-tiba di tengah pelajaran ada secari kertas yang dikirimkan oleh seseorang, kemudian dia baca. Ya, kalau saya sudah biasa dapat kertas itu berarti diingetin Pak waktunya mau habis, biasanya gitu. Tapi ini bukan, gitu dikirim kertas, dia baca, ditutup lagi, kemudian melanjutkan sampai selesai dia langsung pulang. Kemudian dia duduk bercengkrama dengan para jemaah, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan masyarakat sampai mereka puas betul dengan apa yang diberikan si guru. Kemudian dia pulang. Lama sudah, sekitar 3-6 bulan waktu berlalu, tiba-tiba masyarakat itu baru tahu bahwa ternyata secari kertas itu adalah catatan informasi ya, bahwa anaknya yang paling kecil meninggal. Itu Pak, maksudnya Pak ya? Kita bisa bayangkan perasaannya seorang yang sedang memberikan pelajaran tiba-tiba mendapatkan informasi anaknya meninggal. Kalau itu kejadian pada kita, apa rasanya Pak? Tinggal aja udah kalah kita, betul? Tapi betul? Iya, tinggal udah langsung kabur.
Walaupun itu nggak salah Pak, itu benar gitu ya. Karena itu berarti Bapak bertanggung jawab total kepada anak. Tapi mari kita lihat betapa tinggi sebenarnya kedudukan seorang guru ketika boleh jadi seorang guru itu sangat dibutuhkan di semua tempat. Ya. Dia dibutuhkan di sekolahnya, tapi dia juga dibutuhkan di rumahnya sebagai seorang ayah, gitu ya. Nah, disinilah kemudian kalau kita tidak punya patokan yang kokoh, yang kuat, kita jadi guru, Pak. Ya Allah, Pak. Itu kadang-kadang ngeluh, lemes, capek, apalagi kalau sudah akhir bulan kayak gini gaji belum turun, mama gitu. Ngajar udah mulai ogah-ogahan, ya. Nah, ini di sono Pak, di sono, di sini nggak ada di sono. Sono. Di Wakanda sana, samping laut, dalam turun 100 meter dari laut, nah itu situ. Di sini mah nggak ada Pak. Ada lemas ya Allah. Pak, Bapak bisa ngajar nggak hari ini? Saya lagi sakit nih. Padahal enggak tuh. Hati-hati Pak ya. Bapak dapat 2 dosa sekaligus itu. Betulan. Bapak enggak sakit gitu ya. Bapak ditelepon, Pak, ini Bapak nggak bisa ngajar hari ini. Enggak Pak, saya sakit. Nah, pertama Bapak dapat dosa bohong. Yang kedua Bapak dapat dosa korupsi. Iya, Bapak digaji. Kemudian Bapak bolos tanpa ada uzur yang syar'i. Kalau ada uzur yang syar'i ya tentu boleh, gitu ya. Kalau saya syar'i boleh. Nah, disinilah kemudian ini jadi renungan bagi kita. Setiap tahun mungkin mengadakan Hari Guru, ya setidaknya ini menjadi motivasi kepada kita bahwa kita ini dalam mengajar ini hendaklah punya patokan dasar. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tapi masalahnya ini kan bahan mentah, betul ya? Quran Sunnah itu jangan orang kadang sering enteng ngomong Quran Sunnah, Quran Sunnah. Ini bahan mentah. Aplikasinya mesti jelas. Nabi itu nggak ngomong, Nabi nggak ngomong ini Quran ayat sekian disampaikan, kemudian ditinggalin sahabat Nabi. Nggak begitu Nabi itu. Ini Quran, ini ayatnya, ini penjelasannya, ini contohnya, kamu lihat saya gitu. Nah, jadi guru tuh memang begitu Pak. Kita punya patokan dasarnya Quran. Makanya saya tadi di awal saya katakan, kita kadang-kadang bertanya sama diri saja, kadang-kadang nggak berani sebagai guru. Nggak usah nanya sama Pak Edi gitu ya. Nanya sama diri aja kadang-kadang nggak berani. Coba, ada sistem pendidikan sekuler. Kita anggap ini mutakhir ini, karena memang kita dari A sampai Z-nya jurusan kuliahnya memang di situ. Akhirnya kita anggap ini satu-satu kebenaran, satu-satunya kebenaran. Bahkan kita nggak pernah mau berani bertanya apakah Islam pernah mengajarkan ini, apakah Islam pernah punya solusi dalam urusan ini. Itu nanya-nanya begitu aja kadang-kadang kita nggak berani. Misal contoh, ini maaf ya, saya nggak mau ngajak berdebat gitu ya. Silakan tanya masing-masing. Learning by doing, belajar sambil main, main sambil belajar. Ini Islam ngajarnya atau enggak? Nah itu tanya sama diri. Saya nggak nunjuk kanan kiri, apalagi nunjuk sistem, enggak. Tanya sama diri, kira-kira nih saya sebagai guru pernah ngajar begini, ini sebenarnya nih, ini Islam ngajarin apa enggak? Tuh, udah jangan pusing Pak, itu saya ngomong doang gitu ya. Saya cuma lempar bola aja gitu ya. Apalagi? Apalagi Pak? Bapak Ibu mungkin sering dengar, jangan berkata jangan. Pernah dengar? Ini ajaran Islam atau bukan ya? Kalau ada sepakat lagi. Artinya kalau kita mau coba belajar ke diri sendiri, jangan kita ini seorang profesi kita guru, kemudian kita juga untuk bertanya, tidak bersikap kritis pada diri kita sendiri, akhirnya nanti generasi kita akan muncul begitu Pak. Karena anak didik itu adalah cerminan dari kita kok. Maka ada istilah guru kencing. Guru kencing berdiri, murid kencingin gurunya. Nggak menutup kemungkinan loh Pak. Ini kan saya bilang, kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Iya, di Bogor Pak, di pondok pesantren. Saya dapat cerita dari guru di pondok pesantren yang saya di situ, pembina di situ.
Itu ada di pondok pesantren. Ini karena murid ini wali muridnya polisi, Pak. Ini si murid ini karena dia bersalah, akhirnya karena si guru ini nggak bisa menahan emosinya, mungkin kurang sabar, akhirnya diselpet pakai selpetan apa tuh, kunci motor, plak gitu loh. Kunci motor nggak bakalan juga jadi titanus juga, enggak gitu ya, masih benar gitu doang gitu. Cuma kaget ini murid, kesel, emosi sama gurunya, nggak suka sama gurunya, begitu dijenguk sama bapaknya, dicerita sama bapaknya nggak terima, akhirnya apa? Dikandangin tuh guru, Pak. Ini pasti penjara. Kan kejadian begini kalau bapak lihat di berita, seabrak-abrak banyak, Pak. Ini menunjukkan bahwa profesi yang seharusnya di zaman peradaban Islam nilainya sangat tinggi, posisinya sangat tinggi, justru di zaman ini rendah banget, Pak. Hina sekali kita. Ini nggak usah sedih gitu, Pak, biasa aja. Oh ya Allah, sedih amat. Kan tadi di awal saya udah hibur dulu gitu dengan hadis Nabi. Innallaha wa malaikatahu wa nabiyahu yusholluna 'alal muallimin. Ingat, gak usah sedih. Nabi, malaikat, Allah bersolawat kepada guru gitu. Kalau apa namanya, ada orang-orang apa yang memposisikan sistemnya, memposisikan guru jadi derajatnya jadi rendah, jadi bahkan hari ini bahkan sebuah sistem ini sudah mulai diluncurkan sedikit demi sedikit. Untuk apa? Semakin merendahkan itu posisinya. Bahkan guru dipaksa disetting seperti robot. Dalam dunia pendidikan yang paling urgent, jantungnya dunia pendidikan itu guru. Jadi dalam masalah apapun pasti guru yang paling paham. Gitu. Dia bersentuhan dengan murid, dia langsung tahu bagaimana keadaan murid. Itu guru nomor satu, Pak. Tapi begitu nanti diambil alih misalnya oleh pemerintah, misalnya diambil alih, nanti harus begini semua, habis Pak itu. Babak belur lah kita urusannya ya. Akhirnya kita dipaksa masuk satu zaman, satu dekade, satu sistem yang memaksa guru bukanlah manusia, melainkan guru itu robot. Nanti begitu, Pak. Saya dulu sering dengar ceramahnya Kiai Jenderal MZ almarhum, Allahu yarham. Itu sampai dia pernah di acara Maulid itu dia ceramah bahwa nanti ada satu zaman ya, di mana orang tidak lagi butuh guru. Dulu dia kalau bawa dengan ceramahnya tuh viral tuh ceramahnya ya. Orang tidak butuh guru karena orang sudah bergantung pada mesin. Dia bicaranya mesin karena tahun berapa belum ada apa namanya YouTube dan sebagainya gitu ya, atau Zoom, Google Meet belum ada. Ternyata apa yang disampaikan itu terbukti hari ini. Akhirnya para guru mulai, dan pada tahun itu kata Kiai di Indonesia, guru-guru pada bangkrut gitu. Biasa aja, guru-guru pada bangkrut ya. Di kitabnya Ibnu Khaldun, Pak, Muqaddimah judulnya. Muqaddimah sih gitu. Judulnya Muqaddimah. Itu judul buku. Saya pikir dulu waktu baca kitab itu, saya pikir itu tuh emang judul buku, Pak. Ternyata emang beneran Muqaddimah, Pak. Ternyata begitu saya cari literaturnya, ketemu kitab aslinya ada 20 jilid. Ternyata Muqaddimahnya segini gitu. Ini pakar sosiolog Islam dulu ya, namanya Ibnu Khaldun. Beliau cerita dulu di zaman-zaman masa-masa Kesultanan Islam itu yang namanya profesi guru itu profesi yang paling tinggi kedudukannya. Bahkan mohon maaf, gajinya, Pak, gaji guru di zaman itu setara dengan Mahkamah Agung, Pak, sekarang. Makanya kalau sekarang guru kadang-kadang masih jualan apa? Kalau boleh, Pak, itunya mau boleh. Cuman saya sedang menjelaskan bahwa dulu kita pernah mengalami satu fase, satu masa dalam rentetan sejarah peradaban Islam di masa lalu
bahwa posisi ilmu itu dijunjung tinggi, sangat tinggi, Pak. Yang namanya Imam Nawawi, siapa yang tidak kenal Imam Nawawi rahimahullah ta'ala? Ya? Siapa yang masjid mana yang nggak pernah kenal kitabnya Imam Nawawi yang judulnya Riyadhus Shalihin? Ya? Apalagi kitab beliau tuh. Al-Fityan ada ya? Ada kitab beliau Imam Nawawi. Ada lagi At-Tibyan ada. Yang paling tipis itu Al-Arba'in An-Nawawiyah gitu ya, 40 hadis tentang agama itu ya. Ada programnya nih 40 hadis agama di ngafalin 40 hadis tentang agama itu ya. Itu yang paling kecilnya. Riyadhus Shalihin 2 jilid paling kecil. Masjid mana yang nggak kenal beliau? Nggak kenal kitab beliau. Semua masjid ada kitab Riyadhus Shalihin. Hampir rata-rata di dunia. Umurnya berapa Imam Nawawi? 45 tahun. 45 tahun. Di sini ada yang lewat umur 45 tahun, ya kan? Ada ya? Iya. Umurnya nggak panjang-panjang amat. Maka kalau dia panjang umurnya, belum tentu bagus lah panjang umur itu, betul? Ada orang yang dikasih panjang umurnya, makin panjang makin keblinger hidupnya, ada yang gitu. Kalau panjang tapi diberkahi, itu yang memang dipinta oleh Rasulullah SAW. Gak apa-apa. Tapi sepanjang-panjangnya kata Nabi, amar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqaduhum mayuzawizu dzalik. Umur umat yang nggak lebih dari 60 ke 70 tahun. Dan sedikit yang melampauinya. Imam Nawawi, Pak, umur 45 tahun. Kalau yang kita kenal kitab Imam Nawawi itu Riyadhus Shalihin cuma 2 jilid. Padahal kita tahu Imam Nawawi nulis kitab pun nggak tanggung-tanggung banyaknya. Sampai yang paling terkenal itu Syarh Al-Muhadzab. Itu sebegini, Pak ya. Umur 45 tahun, Pak. Pertanyaannya, itu kapan dia liburan? Itu kapan dia liburannya? Makanya orang jadi bingung gitu. Di zaman itu, Pak, begitu ilmu sangat dijunjung tinggi, orang itu, para ulama itu udah megangnya buku, ya kitab gitu ya. Maka orang Jepang baru meraktekin sekarang. Mereka jadi buku-buku di trotoar, mereka baca buku di stasiun, mereka baca buku di mana mereka baca buku. Orang Jepang baru meraktekin sekarang. Orang Islam udah dulu, Pak. Bahkan ada sampai yang menulis tuh Syekh Abdul Fattah Al-Ghuddan. Dia sampai nulis bagaimana para ulama berkutat dengan ilmu pengetahuan, Pak. Sampai mereka ada yang mengatakan buku itu lebih baik dari 3 istri, sampai dengan itu. Kitab itu lebih baik dari 3 istri, gitu ya. Tapi ada ceritanya, saya nggak ceritain, nanti ibu-ibu bagaimana. Ada 3-nya itu, ada ceritanya itu. Ada yang sampai tertidur dengan kitabnya di pundaknya, ada yang di kepalanya dia tidur, gitu ya. Dan belum pernah ada yang nidurin buku, kalau itu kita, gitu ya. Buku ditaruh di kepala begini, tidak dibaca kagak, gitu. Itu adab terhadap kitab itu dijaga para ulama dulu memegang kitab itu. Betulan gitu. Sekarang aja gitu. Karena orang dulu mau dapat buku nggak segampang sekarang. Dulu ada yang namanya ada profesi khusus namanya munakil ya. Munakil itu tukang salin. Ditulis pakai tangan. Dan harganya jutaan satu kitab itu, kalau sekarang dirupiahkan jutaan. Mau dapat satu buku itu harus nyewa munakil buat nyalin. Dan itu bisa lama, bisa sebulan, bisa 2 bulan, tergantung antrian gitu. Nah sekarang kan mau dapat buku gampang, nah saya ambil justru kegampangan itu yang menyebabkan kita jadi lemah kadang-kadang. Ya apalagi PDF gitu ya. Apalagi sekarang mau belajar, mau ngaji semua online gitu ya. YouTube. Semuanya nggak dapat, Pak, di YouTube itu. Paling banter knowledge-nya, pengetahuannya, wawasannya dapat. Tapi apakah ilmu itu cuma sebatas itu? Enggak. Ada adab, ada akhlak yang harus diambil di situ, Pak. Betul enggak? Nah, oleh karena itu bahaya kalau kemudian kita ini terlalu terpaku dengan satu pandangan, satu metode. Ada orang ngaji apa namanya? Satu bab dia kaji di YouTube. Ustadznya malah lebih serius ngajarin, karena live streaming kan. Habis itu ngajarin, dia malah yang nonton nggak apa-apa. Ambil bantal, ya, ambil makanan sambil tidur sambil makanan. Adabnya udah nggak dapat, itu
Ustadznya malah lagi serius nyamperin. Wah, Allah ya Allah. Itu yang nonton ada yang tiduran, ada yang ngecengkang, ada handphone ditaruh begini, ya Allah. Jadi nggak dapat nilainya, Pak, nggak dapat nilai adabnya. Karena orang ngambil ilmu bukan cuma ilmu, tapi adabnya. Oleh karena itu, para guru semua, sekali lagi saya hanya ingin menyadarkan kita bahwa kita di situasi, di kondisi yang tidak sedang baik-baik saja. Karena itu harus ada patokan dasar kita sebagai profesi kita sebagai seorang guru, bahwa yang kita bangun ini jiwanya, ya, jiwanya, mentalnya, jiwanya, bukan sekedar membangun knowledge-nya, pengetahuannya. Kalau cuma fisik doang, Pak, jadi ke depan setahun, 2 tahun, 15 tahun yang kita bentuk ini generasi fisik aja, Pak. Ruhnya nol. Ruhnya nol. Kan saya tanya tuh anak-anak atau mungkin wali-wali murid. Kalau ada pejabat, anggota, menteri datang ke satu tempat, dihormati tidak? Dihormati tidak? Dihormati. Makanya kalau ada yang bilang kita semua sama di mata Tuhan, ngomong kosong. Buktinya nggak sama cara memperlakukannya. Coba guru lewat, seberapa tinggi penghormatannya? Setara nggak dengan menteri lewat? Borok ya. Padahal kita ini semua sama katanya di mata Tuhan. Itu mereka yang buat teorinya, mereka yang langgar sendiri kan gitu. Kalau kita sejak awal bilang bahwa manusia tidak sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling tinggi kedudukannya takwa. Berarti yang di bawah itu ada lagi. Dan memang nggak sama, Pak. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan di situasi yang tidak baik ini, Pak, maka sering-seringlah kita ini tafakur, kemudian bermuhasabah, gitu ya. Bertafakur, bermuhasabah, berdoa kepada Allah, dan yang paling penting juga kita mesti menyisipkan. Kita sebagai guru, karena kita nih di satu sisi kita guru, di satu sisi kita juga murid, betul? Maka sisipkanlah setiap doa-doa kita untuk guru kita, karena Allah, para nabi, malaikat pun bersalawat kepada mereka. Masa kita yang dulu pernah diajarkan berkata, ya, kita pernah diajarkan huruf demi huruf oleh guru-guru kita. Kita pernah diajarkan bagaimana berbicara yang benar, bagaimana mengeluarkan gagasan, bagaimana kita diajarkan bagaimana kita bersikap yang baik, diajarkan bagaimana kita berkata yang jujur, bagaimana kita bersikap yang jujur, gitu. Makanya mestinya gitu ya, KPK itu concern terhadap guru. Urusan selesai sebenarnya. Cuma masalahnya KPK nggak concern di sini. Kalau concern dia fokus untuk memperbaiki guru, Pak, bekerja sama dengan dinas pendidikan. Urusan korupsi itu di negeri kita enteng dihilangkannya, Pak. Enteng. Cuma masalahnya karena ini sudah jadi sistem yang bisa menghancurkan ini kan guru sebenarnya. Kalau guru kemudian diposisikan rendah, ya, justru malah di posisi diletakkan dia bawah, maka tunggu kehancurannya. Artis di posisi paling tinggi, ya Allah, tuh ngundang artis bisa ratusan, 200 juta, bisa miliaran, gitu ya. La haula wala quwwata illa billah, untuk sekedar dengerin celotehan dia doang, Pak. Betul? Itu tinggi. Makanya di zaman peradaban Islam dulu di Bani Abbasiyah, di zaman Sultan siapa, Khalifah Al-Musta'an namanya, itu waktu pasukan Hulagukan gitu, pasukan Mongol datang ke wilayah Baghdad, ibu kota Baghdad, itu porak-porandakan dalam waktu 40 hari terjadi pembunuhan kemanusiaan. Bukan hanya pembunuhan kemanusiaan, tetapi penghancuran peradaban, karena semua literatur tentang kitab-kitab keilmuan semua di bumi hanguskan, dibakar oleh Hulagukan pada saat itu. Nah itu, Pak, ceritanya itu Hulagukan datang pasukannya dikepung istananya. Itu Sultan, Pak, Sultan Al-Musta'an, dia sedang justru malah sedang mendengarkan hiburan bersama artis-artis dan selir-selirnya itu, Pak, di istana itu, ya, di istana itu. Sampai itu selir-selirnya kemudian sampai ada yang tertancap panah dengan ribuan anak panah yang diserbu ke istana itu oleh pasukan Hulagukan. Tapi tetap aja Hulagukan, dia malah pasang tembok. Sudah, yang penting dia hiburan. Itu artinya apa? Artinya apa? Sang Sultan sudah meninggikan
hiburan dibandingkan ilmu pengetahuan. Dia tidak tinggikan itu ilmu pengetahuan. Orang-orang alim kemudian dibunuh-bunuh semuanya, ditangkap-tangkap, ya. Kemudian malah bekerja sama dengan para pengkhianat. Akhirnya apa? Allah nggak ridho yang begitu, Pak. Begitu Allah nggak ridho, Allah nggak tidur, langsung, Pak. Dan didatangkan orang lain, meskipun bukan muslim yang datang. Yang datang siapa? Orang kafir. Jadi orang kafir didatangkan Allah, bukan karena orang kafir itu kuat, bukan, Pak. Yang kuat muslim. Tapi begitu orang muslim tidak lagi memenuhi hak-hak yang ditetapkan Allah, maka Allah gantikan dengan kaum yang lain. Meskipun orang kafir yang menggantikan. Nah, dari situ kita mengambil inspirasi dan pelajaran bahwa di tengah kondisi yang tidak baik ini, maka tiap-tiap guru harus membangun motivasinya sendiri, membangun kekuatannya sendiri, kemudian juga belajar untuk memegang konsistensi, mengarahkan anak-anak ini, dan target utamanya adalah ketakwaan, Pak. Setelah takwa, baru kemudian akhlak dan adabnya. Ini kunci, Pak, kunci keberhasilannya. Mau gelarnya doktor, kayak mau gelarnya profesor, akhlaknya amburadul, nggak ada nilai, Pak, di hadapan Allah, nggak ada. Karena target pendidikan, kata Allah, target pendidikan itu harus tahu. Tahu nggak bahwa ayat pendidikan di Quran, tahu nggak? Tahu guru nih, ayat pendidikan di Quran. Tahu, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu kan pendidikan. Mana buktinya? Kita lihat Imam Ali radhiyallahu anhu menafsirkan ayat itu. Kata Imam Ali, apa yang dimaksud dengan qu anfusakum? Selamatkan dirimu, wa ahlikum nar, dan keluargamu dari siksa api neraka jahanam. Caranya adalah huwa alimahum wa adabahum. Ajarkan mereka, ya, ilmu agama, ajarkan mereka ilmu pengetahuan dan adab kepada mereka. Itu dua. Itu ayat pendidikan, Pak. Bapak harus tahu itu. Jadi kalau Bapak tahu, oh berarti semua mata pelajaran yang Bapak ajarkan kepada murid-murid Bapak itu, yang ibu-ibu ajarkan kepada murid-murid ibu-ibu semua itu, finalnya itu agar si anak ini jauh dari neraka. Itu aja tuh. Itu finalnya. Jadi kalau Bapak ngajarin apa aja boleh, silakan. Yang baik-baik, orang di sini disebut mu'allibun nasul khair. Apa saja yang diajarkan yang baik-baik. Bapak ngajarin IPA, ngajarin biologi, ngajarin IPS, ngajarin ilmu-ilmu pengetahuan umum, atau mengajarkan ilmu agama, ajarkan semua yang baik-baik. Tapi ingat, Pak, ending dari dunia pendidikan itu, ya, dari target operasi pendidikan itu adalah menjauhkan dia dari neraka jahanam. Itu kuncinya. Mau jadi, nanti dia sudah besar, mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi TNI, mau jadi aparatur negara. Kuncinya dia takut sama neraka dulu. Karena gelombangnya lagi gede nih, Pak. Di media sosial bahkan ada gerakan yang mulai masuk ke negeri kita, yang anak-anak muda semua isinya, dan mereka terang-terangan menolak adanya Allah. Kalau bukan peran para guru ini yang berperan untuk memperbaiki iman mereka, akhlak mereka, adab mereka, itu keyakinan, itu iman, Pak. Kalau tentang neraka, iman. Target final yang kedua adalah mengajarkan mereka akhlak dan adab, kan itu ya. Wahfid janahal zulli minar rahmah. Rendahkan janah. Nah, itu apa ya? Sayap tuh kiasan. Maksudnya di sini ada titel, di sini ada ilmu pengetahuan. Itu kiasan itu ya. Mungkin kekayaan, mungkin nasab yang tinggi. Makanya semua sayap kebesaran. Target keberhasilan pendidikan itu adalah si murid itu nanti jadi orang yang tawadhu, rendah hati terhadap siapapun. Ini, Pak. Enggak mentang-mentang bahwa dia sudah berilmu, punya jabatan, punya harta sekian, kemudian dia jadi orang yang angkuh, sombong. Maka itu pelajarannya ini para guru. Kalau gurunya juga sombong, ya itu lain urusan gitu ya. Ya generasi kita nggak akan tercetak dengan baik. Udah mah di rumah isinya kemunafikan, sampai dia di sekolah isinya kemunafikan juga gitu. Itu Dr. Adnan Baharis di dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah, beliau mengatakan
satu anak yang tumbuh kembang dalam situasi yang munafik, maka dia tumbuh besar akan susah diatur oleh Islam. Tahu nggak munafik maksudnya Pak? Di rumah ada orang tua munafik, sampai di sekolahan gurunya munafik juga. Itu. Munafik itu maknanya jangan dibayangkan kafir, bukan. Munafik itu dia tidak menampilkan wajah yang asli gitu, yang jujur, nggak ngajarin jujur sama anaknya, sama anak didiknya nggak ngajarin jujur. Jadi tidak baik kamu itu kalau dengerin lagu mulu setiap hari. Gurunya di rumah rocker. Itu kalau anak-anak didik itu mau di rumah kan mau di sekolah kan, kalau dia ketemu dengan situasi tempat yang begitu Pak, bisa dijamin tuh kata Dr. Adnan Baharis ini, dia seorang profesor pendidikan dari Al-Azhar Cairo. Dia sampai mengatakan bahwa anak yang tumbuh kembang seperti begitu, itu dia akan tumbuh dalam situasi yang akan sulit sekali diatur, diarahkan pada Islam. Suruh sholat nggak mau, ngaji nggak mau, apa nggak mau, semua nggak mau, belajar gue jadi malas, jadi rendah. Maka mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan kepada para guru yang mudah-mudahan Allah memuliakan kita semuanya. Sebagaimana hadis Nabi tadi, innallaha wa malaikatahu wan nabiyuna sallu 'alal muallimin. Nah, itu jadi apa sih penyemangat kita. Mudah-mudahan hadis yang saya bacakan, syair yang saya sampaikan tadi di awal itu mudah-mudahan jadi charger buat kita, semangat buat kita, agar kita tetap istiqomah konsisten sampai akhir hayat kita. Kita akan dikenang, dicatat sebagai seorang guru yang telah memberikan sumbangsi kepada generasi bangsa ini, generasi agama ini. Baik, untuk menutup penyampaian saya pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, memohon sabar atas semua tindakan-tindakan kita sepanjang kita memberikan pelajaran kepada murid-murid kita, anak didik kita, atau mungkin sepanjang interaksi kita bersama wali murid ya, yang mereka telah memberikan amanah, menitipkan kepada kita semuanya. Mungkin ada satu fase di mana kita ada kesalahan, ada dosa, ada tindakan yang israf, berlebihan, ada tindakan yang zalim kepada mereka semuanya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, sekaligus juga kita mendoakan secara khusus kedua orang tua kita, agar kiranya kedua orang tua kita meridhoi kita di profesi guru yang hari ini kita sedang jalani. Sekaligus juga kita sisipkan doa kepada guru-guru kita semuanya. Di hari guru ini mudah-mudahan kita juga mengingat bahwa kita dulunya adalah murid, kita dulunya adalah anak kecil, kita dulunya adalah orang yang bodoh. Kemudian Allah keluarkan kita dari kebodohan, Allah berikan kita pengetahuan, Allah berikan kita kepandaian sedikit dibandingkan ilmu yang Allah miliki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Ilahi Rabbi, di tengah derasnya arus kerusakan dan kejahilian ini, kami memohon kepadamu ya Allah. Ilahana anta maulana, ilahana antal haqq, wa wa'duhal haqq, wa naru haqq, wa jannatul haqq. Kami berlindung kepadamu ya Allah, sebagaimana hamba dan Nabi-Mu Yunus alaihi salam berlindung di dalam perut ikan di kegelapannya malam hari. Di tengah malam beliau berdoa kepada La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Betapa banyak sikap kami yang israf ya Allah, yang berlebihan. Betapa banyak sikap kami yang zalim. Betapa banyak lisan kami yang menyakiti orang lain. Betapa banyak keangkuhan, kesombongan kami ya Allah. Kami merasa bahwa kita berada di atas segala-galanya. Kami merasa bahwa kami adalah orang yang mengerti dalam satu bidang, padahal kami adalah orang-orang yang fakir, padahal kami orang-orang yang bodoh. Betapa banyak kita mengumbar ketidaksabaran kita terhadap murid-murid yang kita ajarkan. Padahal kita tahu bahwa amarah itu sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Nabi mengatakan, La taghdab walakal jannah.
Jangan sekali-kali kalian marah, maka bagi kita adalah syurga. Kami faham hadis itu ya Allah, tapi dalam praktik kami suka mengumbar emosi, mengumbar hawa nafsu, mengumbar amarah yang menyebabkan kami rendah di hadapan murid-murid kami. Ilahi Rabbi ilahana anta maulana, berikan ketabahan, sikap ketawaduan, kesabaran hati kami ya Allah, untuk mendidik generasi-generasi yang ada di zaman ini, di zaman yang sangat tidak mudah ya Allah. Berikan pertolonganmu kepada kami ya Allah, dengan semua kefakiran, kelemahan, kedhaifan yang kami miliki ya Allah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni 'ilman. Ya Allah, berikan manfaat kepadaku dengan apa-apa yang Kau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkan ilmu kepadaku. Allahumma astur aiba syaikhaini wa la tazhab barakati ala mamani. Ya Allah, tutupilah aib guru kami dariku ya Allah, dan janganlah Kau hilangkan keberkahan ilmu dari kami ya Allah. Allahumma ighfir lima syaikhina liman 'allamna warhamhuma. Wahai Allah, ampunilah guru-guru kami dan orang yang telah mengajari kami. Wa akrimhum biridwanika sadqi sidqi indaka ya arhamar rahimin. Dan sayangilah mereka, muliakanlah mereka dengan ridhamu yang agung, di tempat yang disenangimu ya Allah. Al-azim fi maqaddim, di tempat yang Kau senangi ya Allah, wahai yang maha penyayang, di tempat yang penyayang. Allahumma zidni la husnil akhlaq la yahdi ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukilah kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjuki kepada kami baiknya akhlak tersebut kecuali Engkau ya Allah. Berikanlah akhlak yang baik ini pula kepada murid-murid kami ya Allah. Tanamkan iman di dalam hati mereka ya Allah. Tanamkan wajah-Mu di dalam hati mereka, di dalam menuntut dan mengambil ilmu dari kami ya Allah. Karena tidaklah kemudian mereka berniat selain mengharapkan wajah-Mu ketika mengambil ilmu dari kami, maka kecelakaan akan menimpa diri mereka ya Allah. Hindarkan kecelakaan. Jadikan murid-murid kami di masa yang akan datang menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi agamanya, nusa, bangsa dan negaranya. Berikan kepada kami kekuatan, ketabahan. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdinaka ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon ibu kami maaf yang seluas-luasnya. Saya berikan pengabdian yang tertinggi kepada para guru semua. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keistiqomahan dan meluruskan segala niat kita di dalam memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, anak-anak yang bertakwa kepada Allah, anak-anak yang sukses dunia akhirat insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Muzakir Al-Haq yang sudah memberikan pencerahan dan juga semangat kepada kita untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian.